Salam Elohim kepada saudara-saudari dimanapun berada. Dimulai dengan firman Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga 5 ke 10 firman. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Saudara-saudariku, kita semua masing-masing sudah mendengar, sudah membaca tentang firman ini. Kita mengetahui dan saudara-saudariku Katolik, kenapa saya mengatakan Katolik, bukan Kristen? Karena hanya gereja Katolik yang mengadakan patung-patung di gereja-gereja, di rumah-rumah umat Katolik. Saudara-saudariku, tidak kira dari apapun jenis patung-patung itu dibuat, dari kayu, dari batu, dari tanah, dari plastik, dari lilin, dari basi, semuanya patung-patung buatan tangan manusia, bukan buatan tangan Allah, dan ianya mati dan tidak bernyawa. Semuanya itu adalah kejijikan bagi Allah, karena ianya semuanya berhala. Saudara-saudariku, saya sama sekali tidak mengatakan gereja Katolik itu tidak betul, agama Katolik itu tidak betul. Karena saya juga adalah seorang Katolik tegar di suatu masa. Saudara-saudariku, kenapa saya berani untuk membuat pembahagian ini? 2 tahun yang lalu, waktu tanda giat dijalankan, saya tidak mau menerima tanda itu atau vaksin itu. Disebabkan saya tidak digalakkan ke gereja saya lagi karena saya tidak memiliki injus itu. Saya mengambil kedua-dua doa rosali dan doa kerahiman sebagai doa harian saya. Pada suatu masa saya diperlihatkan oleh Allah tentang rahasia-rahasia patung-patung itu. Saudara-saudariku, di dalam patung-patung itu tidak ada Roh Maria, Roh Tuhan Yesus, tidak ada satupun Roh Kudus yang sudi tinggal di dalam patung-patung buatan manusia, karena ianya semuanya berhala dan kejijikan bagi Allah. Tapi yang ada di dalam patung-patung itu adalah semua roh-roh penyesat, roh-roh kejahatan, dan Gundik Rusipul sendiri sedang bekerja di dalam patung-patung itu. Saudara-saudariku, begitu juga dengan doa kerahiman. Bila saya diperlihatkan dengan mata ruhani, kita melihat selalu dan semua gambar Yesus
berdiri di hadapan pintu, dan ada yang sedang turun tangga. Terutama sekali gambar yang baju berwarna putih semua tuh, latar belakang hitam-hitam putih itu, dan kita melihat ada cahaya kerahiman warna kuning. Sesungguhnya cahaya kerahiman itu yang dikatakan bukannya cahaya kerahiman, tapi ular-ular semuanya. Di sekeliling muka pintu itu dipenuhi dengan ular-ular dan bermacam-macam bentuk roh. Ada anjing, serigala, ada harimau, ada katak, dan ada juga roh-roh orang mati bunuh diri sedang tergantung di pintu. Saudara-saudari, saya tidak mengada-ngadakan cerita ini. Itu yang saya alami. Ketika saya melihat dan saya mengalami itu, saya tidak dapat menerimanya. Karena saya sudah hidup 50 tahun di dalam gereja Katolik dan melayani dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Bila saya diperlihatkan itu semua, saya kehilangan arah tuju. Saya tidak percaya dengan penglihatan saya. Sehingga beberapa bulan saya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhanku, kenapa Tuhan membiarkan saya di sini? Tuhan berkata, semuanya itu ada kebaikannya. Lalu saya bertanya lagi, Tuhan Yesusku, bagaimana dengan saudara-saudari saya yang masih berada di dalam gereja Katolik yang mengambil doa-doa ini, kerahiman dan doa reseli? Tuhan Yesus berkata begini melalui hati saya. Engkaulah sendiri anakku yang memberitahu saudara-saudarimu. Engkaulah yang saya pilih untuk menyampaikannya. Saudara-saudariku, percaya atau tidak percaya terserah. Waktu itu saya bertolak-tolak. Karena saya tahu saya orang yang berdosa dan sangat berdosa di antara orang-orang di bumi ini. Dan saya orang yang bodoh, tidak pandai berkata-kata, mempunyai pemikiran yang pelupa. Saya mengatakan dengan Tuhan, Tuhan, saya tidak pandai bercakap macam orang lain. Dan saya juga pelupa dan saya tidak ingat apa yang harus saya katakan. Saudara-saudariku, waktu itu saya bertolak-tolak dengan apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam pelayanan. Saya sungguh rindu dengan pelayanan saya, tapi saya tidak boleh buat apa-apa. Pelayanan baru saya adalah untuk menyampaikan berita ini kepada saudara-saudari saya. Tapi saya takut berhadapan dengan orang-orang sekeliling saya dengan cemuhan yang dilemparkan kepada saya yang mungkin tidak dapat saya angkat. Saya belum siap untuk menerimanya lagi. Saudara-saudariku,
saya sudah agak terlambat untuk menyampaikannya. Tapi saya berharap saudara-saudari mendengar apa yang saya sampaikan ini. Kenapa patung-patung Yesus Maria sengaja diadakan di dalam gereja Katolik yang dipimpin sendiri oleh Paus? Tentu ada sebabnya, ada rahasia di sebaliknya. Saudara-saudariku, rahasia-rahasia itu tidak dapat kita selami karena semuanya ditutup dengan rapi. Saudara-saudariku, umat Katolik, kenapa patung-patung itu diadakan? Supaya menutup hati dan pemikiran kita untuk tidak menyadari akan ada patung-patung yang lebih dahsyat tiba di hadapan kita hanya selangkah lagi. Dan kita tidak akan menyadarinya bila kita tidak mengetahui rahasia-rahasia yang berada dalam patung-patung itu dan rahasia yang berada di dalam gambar kerahiman. Semuanya itu sengaja diadakan oleh kuasa kegelapan. Hanya sebentar lagi Lucifer dan kuncu-kuncunya membangkitkan Kalos. Dan masa itu patung-patung Kalos akan disebarkan ke seluruh dunia, terutama sekali di gereja-gereja Katolik atas pimpinan Paus sendiri. Sesuatu yang tidak dapat diterima oleh umat Katolik secara pikiran manusia yang logik. Saudara-saudariku, yang ingin saya sampaikan, jangan saudara-saudari memandang sesuatu yang membawa kebahagiaan dengan kedatangannya patung Kalos nanti, dan saudara-saudari akan terperangkap menyangkal, menghujat Tuhan Yesus Kristus yang sebenarnya dan menerima patung-patung Kalos itu sebagai juru selamat. Karena patung-patung Kalos itu mempunyai kuasa yang sama dengan kuasa Allah sendiri. Dan saudara-saudari akan menyembahnya, masuk dalam penyembahan itu. Saudara-saudariku, bersiaplah. Jangan mau menghujat, menyangkal Tuhan Yesus. Bersiap sedia untuk membayar harga dengan mati-matir agar tidak masuk di dalam penyembahan Kalos. Saudara-saudariku, jika saudara bertanya kepada saya, sudahkah Anda habis membaca Alkitab? Saya bertanya semula dengan saudara-saudariku. Pernahkah kita umat Katolik menghabiskan sebuah Alkitab ini? Sedangkan pembacaan minggu kita sudah disiap sediakan. Dalam misa, dalam ibadat sabda, dalam doa harian kita juga sudah disediakan
pembacaan firman Tuhan. Dan dikatakan, jangan membaca sembarangan Alkitab. Nanti kamu akan jadi gila. Harus ikut panduan yang disediakan oleh Vatikan, oleh kerajaan Paus. Kenapa? Itu semua terjadi. Dan di dalam pembacaan kita, jadwalnya sepanjang tahun, ABC, ABC, berulang-ulang. Pernahkah kita menghabiskan satu Alkitab ini? Sedangkan kitab Wahyu hampir kita tidak pernah membacanya. Kenapa itu terjadi? Sengaja diadakan. Supaya kita tidak tahu rahasia-rahasia yang berada di dalam kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu adalah kitab penutup dunia. Semuanya ada di dalamnya. Hanya hati dan pemikiran kita yang tidak dapat menyelaminya karena kita tidak benar-benar masuk di dalam penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Wahai umat-umatku, Katolik yang kusayangi, karena kita sudah pun melanggar salah satu daripada firman yang 10 itu, yaitu membuat berhala dan beribadah di hadapannya. Oleh itu, saya harap saudara-saudari Katolik saya, kita belajar untuk memulakan cara hidup kita dan membuka hati kita untuk mendengar ajaran-ajaran dari mempelai Bapak Yahweh, istimewa dari mempelainya Ibu P. Hamdani yang cantik mempersona hati. Dia adalah Ratu Esther dan juga Maria sendiri, Ibu Yesus 2000 lebih tahun dahulu, dan sekarang dia adalah P. Hamdani, tubuhnya tetapi rohnya adalah Maria yang sesungguhnya, dan Aditya Anugrahanto yang Alfa dan Omega. 100% tubuhnya adalah manusia, tapi 100% rohnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku, apapun yang kita hadapi di hadapan kita, bukan agama yang kita ikuti, bukan agama yang kita sanjungi, dan bukan karena harta dan kekayaan kita yang menyelamatkan kita. Tetapi iman kita sendiri masing-masing yang menyelamatkan kita. Bukannya dari doa orang lain, bukannya dari doa, dari pertolongan ibu bapak adik-beradik kita. Tidak. Kita sendiri akan dipertanggungjawabkan untuk menyelamatkan jiwa kita dengan iman kita, kesetiaan kita, penyembahan kita dalam roh dan kebenaran kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Saudara-saudariku, terserah sudah dibagi tahu, dan jika saudara-saudari menerimanya, puji Tuhan. Jika saudara-saudari tidak mau menerimanya, terserah. Haleluya, haleluya, praise the Lord.